Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan materi pertama untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah struktur data dan algoritma dengan saya. Baik, langsung saja untuk materi kita kali ini, yaitu mengenai review dasar pemrograman Java dan pengenalan OOP atau Object Oriented Programming. Ada 3 subtopik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, pengenalan 3 konstruksi dasar algoritma. Kemudian yang kedua, melihat gambaran secara besar tentang desain dan pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, sedikit pengenalan mengenai Object Oriented Design. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu 3 konstruksi dasar dari algoritma. Jadi, seperti kita lihat di sini bahwa algoritma itu tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Instruksi sendiri, sini kita lihat, juga sudah kita pelajari di semester 1 kemarin, dasar pemrograman, terdapat 5 jenis instruksi. Kalau Anda masih ingat, itu ada input, output, ekspresi matematika, ada percabangan, ada perulangan. Nah, di mana tiap instruksi ini akan mengerjakan suatu tindakan atau aksi. Kemudian terdapat 3 konstruksi dasar untuk membangun algoritma. Konstruksi bisa disebut juga susunan, susunan dasar untuk membangun algoritma. Yaitu yang pertama runtunan atau sekuensial, kemudian pemilihan, dan yang terakhir pengulangan. Nah, di sini kita lihat ada 3 buah gambar ya. Ini gambar yang pertama yaitu konstruksi atau susunan runtunan atau sekuensial. Ini bisa kita lihat di gambar. Ini ada kotak persegi panjang ini, kita ibaratkan ini sebuah instruksi. Jadi kenapa disebut runtunan atau sekuensial? Karena dia diproses secara beruntun atau berurutan dari instruksi pertama selesai diproses, kemudian lanjut ke instruksi kedua, selesai lanjut ke instruksi ketiga, selesai, kemudian selanjutnya keempat, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah konstruksi dalam bentuk pemilihan. Nah, seperti kita ketahui, seperti yang sudah kita pelajari, pemilihan itu kalau di program Java kita sudah mengenal logika percabangan ya, seperti if, else, atau switch dengan bentuknya yang bersarang atau berantai. Nah, di sini instruksi pertama ini merupakan kondisi dengan ada pertanyaan di sini ya, kondisi. Jika kondisinya benar atau true, dia akan mengeksekusi kondisi kedua ini. Dan jika dia salah, maka dia akan mengeksekusi yang ketiga ini dan melewati yang kedua ini. Artinya ada salah satu yang dieksekusi di antara 2 buah instruksi, sehingga disebut konstruksi pemilihan. Nah, dan yang terakhir perulangan atau loop. Nah, ini sama seperti runtunan ini, dia akan mengeksekusi dari instruksi pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Namun, terjadi pengulangan pertama jika kondisi masih kondisi perulangan ya, masih true gitu. Seperti kita ketahui juga bahwa perulangan atau pengulangan ini kalau di dalam Java itu ada bentuk for, ada while, dan do while gitu ya.
Nah, yang ingin saya tekankan di sini bahwa sekompleks apapun algoritma, sebanyak apapun instruksi yang ada di algoritma, itu bentuknya ya 3 ini. Baik itu berupa kombinasi dari 3 ini atau salah satu dari 3 ini. Oke, sampai sini paham ya. Artinya misalnya terdapat sebuah algoritma dengan instruksi sebanyak 1000 deret instruksi, maka bentuknya ya ini bisa jadi runtunan atau gabungan runtunan pemilihan dan pengulangan gitu ya. Nah, saya rasa kita coba dengan contohnya di sini. Nah, ini contoh seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, yaitu sebuah algoritma menghitung luas persegi panjang. Nah, ini dapat diselesaikan dengan konstruksi secara runtunan. Nah, itu masukkan nilai P, kemudian masukkan nilai L, ini merupakan input, kemudian lakukan proses, hitung luas sama dengan P kali L. Kemudian setelah dapat diproses, maka mengeluarkan output tulis luas ini. Kemudian program atau algoritma selesai, berhenti gitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini bahwa dalam merancang algoritma perlu diperhatikan bahwa di sini dimulai dari terminate ya, dengan simbolnya opal ini, dan juga stop di sini juga sama dengan mulai ini. Kemudian untuk inputnya jejar genjang, untuk prosesnya ini menggunakan persegi panjang. Ini dapat dilihat di aturan pendesainan atau aturan untuk mendesain sebuah flowchart. Itu dapat dilihat di slide awal kita kemarin ya. Ini sebagai acuan untuk mendesain sebuah flowchart. Nah, kemudian struktur kedua yaitu struktur pemilihan. Sini ada contohnya sebuah algoritma menentukan mahasiswa kumlot. Nah, dengan masukan ada IPK dan lama studi. Sini kita mulai, kemudian input IPK atau masukkan IPK, kemudian masukkan lama kuliah. Nah, di sini terdapat logika percabangan atau if else dengan simbolnya seperti belah ketupat ini. Di dalamnya ini jika IPK lebih dari 3,75 dan lama kuliah kurang atau sama dengan 3,5, jika kondisinya benar, nah ini alirannya ke sini ya. Jika benar atau iya, maka dia mengeluarkan output tampilkan lulus kumlot. Nah, jika tidak, maka alirannya ke kanan ini. Tampilkan kumlot, kemudian mengalir ke selesai, program selesai. Paham ya? Kemudian yang terakhir struktur perulangan. Nah, untuk perulangan masih sama ya dengan ininya. Simbolnya itu dengan ini. Namun perulangan ini sebuah contoh ya, sebuah contoh algoritma menghitung mundur dari 5 ke 1 kemudian close the door. Sama seperti contoh waktu materi dasar pemrograman yang sudah pernah kita buat juga. Yang pertama, deklarasikan n sama dengan 5. Nah, di sini ada simbol yang baru saya gunakan. Kita lihat di sini simbol dari preparation, yaitu digunakan untuk memberikan nilai awal. Nah, karena kita di sini n-nya kita langsung deklarasikan, maka kita menggunakan simbol seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian lanjut ke kondisi while. Selama n lebih dari 0, maka lakukan
tampilkan n, kurangi n sebanyak 1, dan selesai, keluar dari perulangan. Nah, di sini kita lihat apakah n lebih dari 0. Karena n ini 5, maka dia akan melanjutkan di sini output tampilkan n, gitu ya. Tampilkan n, output. Kemudian setelah menampilkan n ini, maka dilanjutkan alirannya ke bawah ini ke proses kurangi n sebanyak 1. Maka n sama dengan n kurang 1. Nah, baru diulangi lagi. Nah, ini simbol untuk arahannya ke atas, perulangan ini. Cek lagi apakah n lebih dari 0. Karena tadi 5, n ini n kurang 1, maka 4. Maka n masih lebih dari 0, maka diulangi lagi sehingga n di sini 0, maka 0 apakah lebih dari 0, maka kondisinya salah, maka dia keluar dari perulangan. Maka dia akan menampilkan step ketiganya, yaitu close the door. Maka algoritmanya selesai. Oke ya, mungkin nanti ada tugas kalian bikin sebuah contoh flowchart, 3 buah contoh flowchart, boleh lihat di internet dan ditulis tangan gitu ya, lalu difoto. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu desain dan pengembangan perangkat lunak. Nah, sebelumnya untuk menciptakan atau memproduksi sebuah perangkat lunak yang baik itu diperlukan tahapan-tahapan yang mana masing-masing tahapannya itu dikelola oleh tim yang berbeda ya. Nah, di sini kita lihat tahapannya itu terdapat di diagram samping kanan ini, yaitu diagram software life cycle. Di mana tahap pertama dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak yaitu mengenali masalah ya, yang ingin dipecahkan, problem. Nah, ini dilakukan biasanya tim business analyst. Tidak harus orang IT, tapi orang yang paham tentang pasar, orang yang mengerti tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, sehingga terciptalah sebuah ide gitu ya. Nah, setelah mendapatkan ide, itu dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu feasibility atau studi kelayakan. Nah, ini contohnya apakah tool yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut tersedia, apakah masalahnya relevan atau layak untuk dikerjakan. Nah, sehingga setelah tahap tersebut, maka yang ketiga, jika dikatakan layak, maka dilakukan requirement ya, yaitu melakukan dokumentasi untuk spesifikasi dari software secara tepat dan detail. Nah, requirement ini dilakukan oleh sistem analis, tim sistem analis, di mana sana akan dianalisis kebutuhan dari sistem, kemudian kebutuhan dari pengguna atau customer-nya, termasuk jadwal-jadwal proyeknya juga dijelaskan di dalam requirement itu. Kemudian masuk ke tahap analisis atau tahap analisis secara menyeluruh. Dapat berupa analisis biaya, analisis pesaing gitu ya. Setelah dianalisis baru masuk ke tahap desain. Nah, di sini sengaja saya lingkari dengan merah karena disinilah peran dari materi kita ini, yaitu algoritma dan struktur data, yaitu di tahap desain perangkat lunak, desain program ya. Kemudian setelah kita desain algoritmanya, desain sistemnya di sini, maka dilanjutkan ke tahap implementasi ke dalam bentuk kode ya. Setelah diimplementasi di sini masuk ke tahap testing.
Nah, testing ini perlu diingat, ini masing-masing kalau perusahaannya besar itu memiliki tim yang berbeda. Di tahap desain ini merupakan tim yang berbeda, kemudian implementasi ini programmer ya, beda lagi timnya. Kemudian testing juga memiliki tim yang berbeda, yaitu tim tester gitu ya. Setelah diimplementasi ke dalam bentuk kode ini tadi, kemudian sudah jadi potongan-potongan algoritma atau kode, dilakukan pengujian. Pengujian ini bisa dilakukan per modul atau per fungsi, atau bisa per kelas. Kemudian baru testing secara menyeluruh. Nah, jika per modul testingnya di sini terjadi kegagalan, maka dia bisa kembali ke tahap desain ini, desain ulang. Nah, ada ini ya, tanda panah ke atas lagi ini. Jika testingnya gagal, maka dia sini bahkan jika kegagalannya itu kemungkinan bisa jadi di tahap requirement ya. Misalnya komponennya ternyata tidak cocok gitu ya. Maka dilakukan lagi kembali ke tahap requirement ini. Nah, begitu seterusnya. Jika testingnya berhasil di sini, maka perangkat lunak bisa diserahkan ke customer berupa solusi ini ya. Nah, di sini ada yang tidak disebutkan karena opsional ya, yaitu tahap berikutnya maintenance atau pemeliharaan. Itu tergantung dari perjanjian antara developer atau pengembang dengan customernya. Apakah ingin ada update lagi, maka bisa melakukan perjanjian untuk pemeliharaan, apakah itu bentuknya per tahun atau per bulan. Jadi perlu ditekankan di sini, ini mungkin di mata kuliah lain dipelajari ya, mungkin apakah itu di RPL atau di proses bisnis. Nah, yang perlu ditekankan di sini bahwa posisi algoritma dan struktur data itu berada di tahap desain ini. Oke. Nah, maka materi berikutnya yaitu object oriented design atau mendesain sebuah sistem dengan pendekatan objek. Nah, di sini kita lihat object oriented versus prosedur oriented. Nah, sebelum kita masuk ke materi object orientednya, sini sebenarnya kita sudah mempelajari yaitu prosedur oriented, di mana yang kita gunakan contoh di awal tadi ya, contoh ini, baik itu algoritma menghitung luas persegi panjang, tadi ada contoh algoritma untuk menentukan mahasiswa komlot. Nah, itu kemudian contoh algoritma menghitung mundur dari 5 ke 1. Ini merupakan penyelesaian algoritma secara prosedural ya, atau prosedur oriented. Nah, kembali kita lihat. Kita coba lihat prosedur oriented dulu. Strategi desain top down, yaitu secara bertahap memecah-mecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, seperti kita lihat tadi, penyelesaian menggunakan flowchart, tadi untuk menghitung luas persegi panjang, dimulai dari atas ya, dimulai dari masalah input, kemudian proses untuk menghitung luas, kemudian mengeluarkan output. Nah, itu dilakukan secara top down, bertahap gitu ya. Kemudian fokus pada aspek fungsional dari masalah dan implementasi dari algoritma. Nah, kita lihat tadi bahwa yang kita fokus di program untuk menghitung luas tadi, fokus kita merupakan mendapatkan luas dari persegi panjang. Jadi mendapatkan solusi dari menghitung luas, bukan fokus kita itu bukan kepada persegi panjangnya, gitu ya. Jadi fokus pada aspek fungsional dari masalah itu, maksudnya dari segi kita mencari solusinya gitu ya.
Nah, itu yang terakhir biasa digunakan untuk program ilmiah. Ilmiah itu bisa jadi seperti yang dapat dihitung ya, misalnya fisika, masalah fisika, rumus-rumus fisika atau matematika, atau bisa jadi statistik ya. Mungkin nanti kita contohkan ya dengan menggunakan program, apakah itu nanti menggunakan kode blocks, C++, atau menggunakan Java dengan NetBeans. Nah, sementara ini kita lanjut dulu ke object oriented. Nah, tadi strategi desainnya top down untuk prosedur oriented, maka di object orientednya itu mengorganisasikan desainnya berdasarkan objek yang mewakilinya. Objek yang mewakilinya. Namanya saja object oriented, berarti berbasis berorientasi objek. Nah, objek itu apa? Kita lihat contohnya di sini sistem bank ya. Sistem bank itu kita dapat melihat objek-objek yang terlibat di dalam sistem bank itu seperti apa. Ada transaksi di sana. Nah, maka ada objek transaksi. Kemudian ada objek nasabah, ada ATM, ada rekening dan lain sebagainya ya. Ada teller, itu bisa dijadikan sebuah objek. Nah, di sini yang kedua fokus pada komponen-komponen data dari software. Nah, data dari objek tadi itu mempunyai data juga ya, seperti nasabah itu mempunyai data rekening, nanti ada hubungannya dengan rekening di sini. Nasabah memiliki rekening gitu ya, mempunyai relasi gitu. Nasabah mengakses ATM gitu. Seperti itu. Nasabah melakukan transaksi. Nah, jadi fokus pada komponen-komponen data dari software. Oke, biar lebih jelasnya perbedaannya yaitu kalau prosedural itu adalah tentang menulis prosedur. Namanya prosedural ya prosedur gitu ya. Atau fungsi yang melakukan operasi pada data. Suatu prosedur yang dilakukan pada sebuah data ya. Kemudian kalau objek berorientasi objek itu tentang membuat objek-objek yang berisi data dan fungsi. Nah, membuat sebuah objek, misalnya objek nasabah yang ada atributnya atau datanya, kemudian ada fungsi di dalamnya. Misalnya membuat objek nasabah, di dalamnya ada data, misalnya ID nasabah gitu ya. Kemudian ada sebuah fungsi di sana. Fungsi misalnya nasabah menarik uang atau melakukan debit gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi di dalam OOP atau Object Oriented Programming ini itu ada aspek yang paling utama yaitu kelas dan objek. Nah, kelas dan objek merupakan aspek utama dari OOP. Nah, kita lihat contohnya dulu nih, contoh kelas dan objek. Di sini terdapat kelas mobil misalnya. Objeknya bisa berupa Toyota, BMW, Honda. Kemudian contoh kedua itu kelas buah. Nah, objeknya bisa berupa apel, jeruk, dan pisang ya. Nah, jadi jelas di sini bahwa kelas itu merupakan sebuah cetakan atau template ya, blueprint, bisa jadi blueprint bagi sebuah objek. Dan sebuah objek itu merupakan suatu instan, ya, suatu hasil dari cetakan kelas gitu ya, dari sebuah kelas itu. Nah, ibaratnya bisa kita katakan bahwa kelas itu sebuah cetakan kue dan objek itu merupakan kuenya. Kelas bisa satu saja ya, kelas itu cetakan kue bisa satu. Kemudian kue yang kita cetak bisa banyak ya, satu cetakan bisa mencetak banyak kue gitu. Itu analogi yang tepat untuk object oriented ini. Kelas, hubungan kelas dan objek ini. Nah, di sini terlihat kelas sendiri dia terdiri dari 3 bagian ya. Ada field, atribut, kemudian ada method, behaviornya, kemudian ada konstruktor. Nanti kita lihat ya. Ini untuk pengenalan saja, nanti kita
supaya lebih paham kita praktekkan ya di dalam program. Nah, berbeda dengan prosedural, OOP ini memiliki tool sendiri untuk mendesainnya. Nah, ini dapat dilakukan dan diilustrasikan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Nanti ada tugas juga, mungkin nanti ya kalian berkelompok untuk membuat makalah tentang kelas diagram ini. Nah, ini di dalam UML ini sebenarnya ada banyak jenis diagram ya. Kalau tidak salah yang persis sekarang itu sampai 10 jenis diagram. Nah, salah satunya itu adalah kelas diagram yang digunakan untuk mendesain kelas ini ya. Mendesain kelas. Yang lainnya bisa use case, ada state diagram, ada apa lagi namanya package diagram, dan lain-lain yang mana fungsinya beda-beda. Use case untuk kebutuhan user, state diagram untuk melihat status dari suatu sistem. Nah, sementara untuk mendesain sebuah kelas itu menggunakan salah satu dari UML yang bernama kelas diagram. Nah, di sini sebelah kanan ini ada sebuah diagram ya, kelas diagram ini, sebuah gambar kelas diagram. Di mana kita ada di sini ada 3 row ya, 3 row. Row pertama ini berisi nama kelas orang ya. Anggaplah kita bikin kelas orang. Kemudian sesuai ini ya, kelas terdiri dari 3 bagian, field, atribut, metode, dan konstruktor. Field ini, atribut ini terletak di row kedua. Jadi atribut dari orang itu apa saja? Orang itu memiliki nama ya, nama. Kemudian orang itu juga memiliki ID KTP ya. Kemudian orang itu juga memiliki identitas jenis kelamin. Nah, itu merupakan atribut dari sebuah kelas orang. Merupakan field dari orang. Paham ya? Kemudian ada tanggal lahir dari orang tersebut. Kemudian metode dan konstruktor ini itu dapat didesain di row ketiga. Nah, ini merupakan konstruktor. Konstruktor itu mirip dengan nama kelas ya, orang. Di sini ada orang. Kemudian di dalam konstruktor ada parameter. Kemudian apa saja yang metode atau behavior yang bisa kita ambil dari orang ini? Kita bisa mengecek orang itu memiliki metode apakah dewasa, misalnya ini ya, tanggal lahirnya misalnya dia bisa dikalkulasi bahwa umurnya itu sudah lebih dari 21 tahun atau 18 tahun ke atas ya. Maka ketika kita panggil metode apakah dewasa, maka dia menghasilkan true gitu ya, atau false berdasarkan atribut ini. Kemudian ada metode set tanggal lahir. Nah, sini kita bisa ngeset tanggal lahirnya di sini. Kemudian cetak informasi, ada metode untuk mencetak informasi dari orang ini. Nah, ini adalah cara mendesain sebuah kelas menggunakan kelas diagram. Mungkin nanti supaya ini pengenalan dulu ya, nanti minggu depan kita akan bahas lagi secara lebih dalam mengenai OOP ini, yaitu baik itu tentang konsepnya, ada konsep pewarisan, ada konsep enkapsulasi ya, kemudian ada dan lain sebagainya. Itu ada kira-kira 6 konsep ya, di dalam OOP itu akan kita bahas minggu depan insyaallah. Nah, kemudian kelebihan dari OOP itu sendiri dibandingkan dengan prosedural, itu OOP lebih cepat ya, dan mudah dieksekusi. Kemudian OOP menyediakan struktur yang jelas. Nah, kenapa jelas? Di sini kita lihat ya, misalnya karena dia berdasarkan objek, misalnya objeknya orang itu memiliki nama,
Jadi KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian orang itu bisa diakses, dicek apakah sudah dewasa, kemudian bisa kita set tanggal lahirnya, bisa kita cetak informasinya. Jadi strukturnya jelas menggunakan OOP ini. Kemudian OOP membantu menjaga agar tidak terjadi pengulangan kode atau singkat DRY ini, don't repeat yourself ya. Tidak terjadi pengulangan ya. Pengulangan itu misalnya seperti ini. Di OOP itu ada yang namanya konsep pewarisan ya. Jadi misalnya kita cukup bikin satu yang namanya misalnya kelas orang. Nah, kelas orang ini memiliki nama, KTP, jenis kelamin, tanggal lahir. Ketika kita menciptakan sebuah kelas mahasiswa, mahasiswa itu tentu adalah orang. Nah, kita tidak perlu lagi menulis kode ini, tapi kita wariskan ke mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa extend orang. Nah, mahasiswa merupakan anak dari orang. Sehingga nanti si mahasiswa ini mewarisi atribut nama, KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, orang, ini mewarisi metode-metodenya juga. Nah, nanti tinggal menambahkan sedikit kode, misalnya di mahasiswa dan orang itu yang membedakan kalau di mahasiswa itu memiliki nomor induk mahasiswa ya. Berarti kita tinggal menambahkan di kelas mahasiswa itu name ya, nomor induk mahasiswa. Sedangkan atribut yang lain dia mewarisi dari orang ini, kelas orang ini. Sehingga dapat dikatakan membantu menjaga agar tidak terjadi pengulangan itu. Don't repeat yourself ini. Ya. Kemudian yang terakhir, OOP memungkinkan untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan kembali dengan lebih sedikit waktu untuk mengembangkan kode. Nah, memungkinkan untuk digunakan kembali, reusable ya. Artinya setiap kelas yang kita buat itu bisa kita gunakan kembali ya, kita panggil. Seperti kemarin itu sebenarnya kita sudah banyak menggunakan kelas-kelas yang dibuat oleh orang lain, seperti kelas JOption Paint gitu ya. Itu sebenarnya kan kita menggunakan kembali dari kelas yang sudah dibuat oleh orang lain itu. Nah, nanti mungkin untuk lebih jelasnya kita gunakan contoh-contoh ya supaya lebih mantap. Nah, ini tugas nanti lo mungkin saya contohkan dulu sedikit mengenai perbedaan prosedural dan ini OOP ya. Oke, baik, untuk algoritmanya kita gunakan contoh yang pertama saja, yang mudah, yaitu menghitung luas persegi panjang. Jadi kita akan buat pendekatan algoritma menggunakan prosedur oriented dan object oriented. Yang pertama, untuk prosedur oriented kita akan menggunakan kode blok ya, menggunakan program C++. Nah, kita buka dulu kode blocksnya. Nah, di sini kita coba bikin project baru dengan new project ya, sama seperti NetBeans ya. Ini kita ambil console application. Go, kemudian next, pilih C++. Next, kita tulis nama projectnya misalnya pertemuan 1. Next, pertemuan 2 lah ya. Next, finish gitu ya. Oke. Nah, di sini di sebelah kiri terdapat sebuah project dengan nama pertemuan 2. Kemudian ada source. Dalam source ini ada main ya. Main ini merupakan kode C++ yang ini dibuat secara default ya.
Jadi ini bisa kita compile ya, compile dulu dengan menekan ini build. Nah, setelah compile selesai, itu bisa kita run dengan menekan tombol ini. Nah, ya, hello world. Ini yang sudah tercetak seperti ini. Mari kita lihat strukturnya. Sebenarnya sama saja ya, dengan agak mirip dengan Java itu. Untuk adapun di C++ ini dia itu tidak menggunakan pendekatan kelas dan objek, makanya tidak ada kelas. Kalau biasanya di Java itu harus menggunakan kelas seperti ini ya, public class gitu ya. Karena dia Java itu memang murni object oriented, ya, mengharuskan suatu program itu berjalan di dalam sebuah, istilahnya harus menggunakan apa namanya, coding yang berdasarkan kelas itu. Nah, sementara di C++ ini dia bisa procedural dan dia bisa juga object oriented. Nah, maksudnya di sini artinya pendekatan proseduralnya tidak dihilangkan ya. Berbeda dengan Java, dia itu memang murni sudah OOP, jadi tidak bisa melakukan secara prosedural lagi. Walaupun dipaksakan seperti prosedural, tapi itu tidak cocok ya sebenarnya. Makanya saya pengennya di prosedural ini menggunakan C++. Nah, di sini ada metode ya, ini namanya fungsi main. Dimana kalau di Java itu seperti public static void main gitu ya. Istilahnya fungsi yang berjalan pertama kali. Jadi kode itu akan dijalankan di dalam ini pertama kalinya. Oke, nah kita coba tuangkan algoritma yang ada di sini ke dalam ini C++. Yang pertama masukkan panjang p. Nah, di sini berarti kita menggunakan, kalau di C++, kalau di Java itu bisa scan, bisa JFTownPen itu ya, untuk mendapatkan input. Kalau di sini bisa menggunakan CIN gitu ya, CIN gitu ya. CIN tanda panah ke sini kalau tidak salah. Nih. Nah, tunggu dulu. Coba kita lihat dulu, berarti tanda panahnya dia kebalikan dari cout ini ya. CIN tanda panahnya ke sana. Kita definisikan panjang dulu ya, dalam int panjang, kemudian lebar, kemudian luas. Int panjang ya, kemudian ini bisa kita beri label dulu cout. Cout ini untuk memprint ya, sama dengan sistem out itu. Cout input panjang ya. Kemudian setelah masukkan panjang, masukkan lebar lagi ya, lebar ini. Cout misalnya, kita beri label input lebar. Cin lebar gitu. Setelah masuk lebar L ini, lalu lakukan proses hitung luas P kali R. Luas ini, luas sama dengan panjang kali lebar. Itu ya. Nah, baru setelah ada hasilnya kita keluarkan output tulis luas. Cout cout luasnya adalah cout lagi luas gitu ya.
Kita coba compile ya. Ini ada error, kita lihat errornya. Nah, ini kita lupa menaruh titik komanya ya. Coba compile lagi. Oke, berhasil. Kemudian run ya. Nah, input panjang, misalnya panjangnya 4. Kemudian input lebarnya misalnya 5. Maka luasnya adalah 20. 4 kali 5, 20. Nah, maka selesailah sebuah algoritma secara prosedural ya untuk menyelesaikan untuk menghitung luas sebuah persegi panjang. Sudah sesuai ya dengan prosedur ini. Oke, mungkin itu untuk ini. Tidak ada kelas di sini ya. Murni prosedur seperti ini. Mungkin nanti untuk C++ kita akan menggunakan untuk tipe data yang lainnya. Nah, sementara itu kita lakukan pendekatan object oriented. Walaupun bisa di sini ya, misalnya public class persegi panjang, tapi karena kita sudah familiar dengan Java, baiknya kita gunakan Java untuk pendekatan object oriented. Ini kita close dulu. Kita buka Java. Ini sudah terbuka. Kita coba bikin project baru ya, project baru. New project itu. Java application, masih ingat ya, Java with N, Java application, next. Kemudian pertemuan 2 struktur data ST dan A algoritma. Pertemuan 2 STA gitu ya. Kita centengnya kita hilangkan. Finish gitu ya. Oke, mungkin yang lainnya kita close dulu. Ini ya, project yang kita bikin itu. Pertama kita bikin kelas baru, namanya, karena kita tadi sudah belajar ya, pendekatan kita menggunakan object oriented purpose, yang pendekatan menggunakan objek. Jadi kita menyelesaikan di sini, kalau ini berdasarkan, kalau prosedural itu berdasarkan masalahnya, prosedurnya, kalau objek itu berdasarkan objek. Jadi objeknya apa di sini? Persegi panjang ya. Jadi kita bikin nama kelasnya persegi panjang. Finish gitu ya. Nah, ini dia sudah terbuat ya, public class persegi panjang. Oke, seperti kita ketahui tadi bahwa untuk membuat sebuah kelas itu terdiri dari 3 bagian ya. Ada atribut atau field ini, ada method atau behavior, kemudian ada konstruktor. Nah, pertama atribut dulu ya. Atribut dulu, kalau kelas orang, atributnya ada nama, KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Kemudian metode yang ada terdapat di orang itu, kita bisa mengecek orang itu apakah sudah dewasa. Kemudian ada bisa mengeset tanggal lahir. Kemudian ada cetak informasi. Sementara konstruktor, nah konstruktor ini akan kita bahas minggu depan karena ada penjelasan tersendiri ya. Tapi untuk diketahui bahwa konstruktor ini adalah sebuah anggap aja begini, seperti kelas orang ini ya. Ketika kita menginstance atau membuat objek orang, maka yang dijalankan pertama kali adalah konstruktor. Nah, sehingga kita kalau ingin mengcustom ya, data di dalam orang ini untuk pertama kali, untuk waktu instan, kita bisa memasukkan kodenya di dalam ini konstruktor. Untuk sementara ini kita tidak membahas lebih lanjut ya.
Nanti kita mungkin minggu depan menjelaskan lagi. Nah, kembali lagi tadi, berarti untuk kelas persegi panjang, atributnya bisa ada lebar dan panjang, gitu ya. Oke, berarti di persegi panjang atribut itu kita deklarasikan bisa ada lebar dan int panjang. Nah, ini merupakan atribut dari persegi panjang. Kemudian metode itu dibuat dalam sebuah blok ya. Cara mendeklarasikan metode itu seperti ini. Metodenya itu kita untuk persegi panjang ada metode luas ya, untuk mendapatkan luas. Misalnya int luas ya. Nah, kita beri dalam kurung ini. Nah, luas, dan kemudian kita beri kurung kelawar buka dan kurung kelawar tutup gitu ya. Nah, di sini karena dia tipe data luas adalah int, maka dia membutuhkan kembalian ya, return ke dalam bentuk nilai int. Nah, gimana caranya? Yaitu kita luas ini didapat dari atribut lebar kali panjang ya. Masih ingat kan? Misalnya return, maka kita return atau kita return langsung lebar dikali panjang seperti itu. Nah, maka sudah kita buat ya. Ini cara mendefinisikan kelas. Nama kelasnya persegi panjang, ada atribut lebar dan panjang, kemudian ada metode luas. Nah, tinggal lagi konstruktor. Sebenarnya konstruktor ini kalau kita tidak membikinnya, maka dia akan secara default membuat sebuah konstruktor walaupun tidak secara eksplisit ya ada di sebuah kelas ini. Nah, namun karena kita ingin ya, kita coba bikin konstruktor yang bisa menampung nilai awal dari lebar dan panjang ini. Maka kita bikin coba ya. Konstruktor itu sama seperti metode, namun nama variabel metodenya itu sama persis seperti nama kelasnya. Seperti ini. Publik persegi panjang. Atau kita tidak menggunakan ini dulu, karena ini akan kita pelajari minggu depan ya. Nah, persegi panjang. Ya. Konstruktor itu dia tidak memiliki tipe data ya, karena dia void, dia tidak mengembalikan nilai apa-apa. Nah, kita inginnya nanti persegi panjang itu lebar dan panjangnya kita definisikan di awal waktu menginstance ya, waktu membuat objek persegi panjang ini, maka kita beri parameter. Nah, seperti diketahui bahwa sebuah konstruktor, sebuah metode itu bisa memiliki parameter di sini ya, misalnya intl, intp gitu ya. Nanti misalnya parameter di dalam ini L ini bisa kita panggil di sini, misalnya L sama dengan lebar gitu ya, P sama dengan panjang gitu ya. Nah, mungkin kita jelaskan lagi lebih detail minggu depan ya. Ini sebagai contoh saja, kita menyelesaikan sebuah algoritma menentukan luas dengan pendekatan object oriented. Ya. Maka kita masukkan parameternya di sini. int lebar L, int P. Nah, kita definisikan langsung nilai lebarnya. Lebar adalah L yang ini. Nah, panjang yang ini ya, yang atribut ini adalah P yang ini. Oke. Maka sudah jadi sebuah kelas di mana ada komponennya field atribut, ada konstruktornya dengan parameter L dan P, ada metodenya luas yaitu
yang mengembalikan nilai luas ini. Nah, maka kelasnya sudah jadi. Bagaimana untuk ibarat tadi sudah kita analogikan dengan cetakan kue dengan kue. Ibaratnya itu cetakannya sudah siap, sekarang kita tinggal cetak kuenya, gitu kan? Nah, kita coba bikin kelas baru untuk memanggil ya, untuk menciptakan objek dari persegi panjang ini. Kita bikin kelas baru, anggaplah kita bikin namanya kelas kontrol gitu ya, controller gitu. Ini sama seperti di dasar pengalaman, kita bikin public void main, metode mainnya untuk menjalankan ini public void main public static void main string RGS. Nah, karena kita sudah menciptakan kelas persegi panjang, maka kita bisa menggunakan kelas itu di sini. Kita panggil ya, kita instance, kita cetak kuenya gitu ya, dengan sebuah cetakan persegi panjang ini. Right? Maka kita panggil kelas persegi panjang gitu ya, dengan nama variabel persegi panjang 1. Misalnya apalah nama persegi panjang ini, namanya rek saja ya. Kita beri nama variabelnya rek gitu ya. Sama dengan new persegi panjang. Nah, inilah gunanya parameter L dan P ini yang kita bikin tadi. Kita bisa persegi panjang, lebarnya kita beri 4, panjangnya 5 gitu ya. Nah, artinya di sini kita mempunyai kelas persegi panjang dengan variabel namanya rect gitu ya. Nah, kita cetak objeknya persegi panjang, luas lebarnya 4 dan panjangnya 5. Nah, kita juga bisa, karena tadi logikanya cetakan itu 1 bisa banyak kue, maka kita coba cetak lagi ya gitu ya, persegi panjang rect 2. Nah, new persegi panjang dengan panjang 6, lebar 6 dan panjang misalnya 10 gitu ya. Nah, jadi kita punya 2 persegi panjang di sini, rect dan rect 2 ini. Nah, itulah yang namanya object oriented ya. Kita sudah punya objek rect yang mana berupa persegi panjang gitu ya. Nah, ini bagaimana cara kita mengambil luas? Nah, disinilah fungsi dari rect itu. Kita ingin mendapatkan luas dari persegi panjang ya. Berarti kita tinggal cetak sistem out print ln gitu ya. Rect, tinggal kita panggil titik luas. Nah, luas untuk memanggil metode luasnya. Nah, jika kita coba cetak yang ini juga, rect 2 ya. Rect 2. Nah, berdasarkan logikanya ini, maka dia akan, yang pertama ini akan menghasilkan 20. Yang kedua ini akan menghasilkan 60. 20 karena 4 kali 5. Ini ya. Kita compile. Nah, kita coba run gitu ya. Controller, oke. Nah, ini dia. Ini output yang luas untuk rect pertama dan ini yang kedua. Oke. Nah, begitulah cara menggunakan pendekatan object oriented. Jadi kita bikin berdasarkan kelas ya, persegi panjang di mana atributnya lebar, panjang, sekali lagi ya, supaya benar-benar ini paham.
Nah, ini ada konstruktornya di sini dan ini ada metode luasnya. Oke, mungkin terasa seperti itu contohnya. Dan ini minggu depan akan kita kaji lagi ya, insya Allah lebih dalam. Mungkin ini hanya sekilas ya, mengenal bagaimana apa beda dari prosedural dan OOP itu. Nah, untuk tugas kalian itu yang pertama itu untuk pribadi, individu, itu buat 3 contoh desain algoritma menggunakan flowchart. Ini flowchartnya nanti ditulis tangan, kemudian difoto. Kemudian tugas kedua yaitu secara kelompok. Silakan bentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang anggota. Kemudian buat makalah tentang UML class diagram dengan ketentuan isi penjelasan tentang class diagram, simbol-simbol dan fungsinya, dan contoh desain dari sebuah class diagram. Bisa studi kasus, bisa contoh macam-macam. Silakan dicari, boleh dicari di internet atau buku, silakan. Dan minggu depan akan kita bahas, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.